Apakah belakangan ini Anda pernah merasakan banyak kendala dalam aspek operasional perusahaan? Perusahaan menjadi sangat lamban dalam respon lingkungan bisnis yang sangat dinamis, atau bahkan mungkin mengalami penurunan kualitas produk. Namun pada sisi lain, terjadi peningkatan biaya yang signifikan. Atau bahkan delivery process menjadi amburadul dan layanan pendukung sudah tidak mumpuni lagi. Mari kita bahas semua itu dalam Reimagining Operational Excellence bersama saya, Jacky Masri. Kali ini saya ingin membahas elemen operasional sebagai pusat gravitasi dalam model Omni-House Entrepreneurial Marketing. Konsep entrepreneurial marketing yang pernah saya uraikan pada episode sebelumnya merupakan genre baru yang pada dasarnya mencoba menyatukan berbagai elemen dikotomis, yaitu pola pikir kewirausahaan dan profesionalisme dalam sebuah organisasi bisnis. Pendekatan holistik ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi gesit, fleksibel, dan tangguh dalam menghadapi lanskap bisnis yang serba cepat, terus berubah, dan penuh ketidakpastian. Kluster kewirausahaan terdiri dari creativity, innovation, entrepreneurship itu sendiri, dan leadership atau CL. Sementara kluster professionalism terdiri dari productivity, improvement, professionalism, dan management atau PIPM. Konsep genre baru entrepreneurial marketing ini diinspirasi ketika terjadi pandemi COVID-19. Pelajarannya ketika itu, sebuah perusahaan tidak dapat bertahan jika hanya mengandalkan pendekatan manajemen yang profesional saja. Jadi harus dipadu dengan pendekatan manajemen yang sifatnya entrepreneurial, karena lingkungan bisnis memang sangatlah dinamis. Agar kompetitif, perusahaan senantiasa beradaptasi, baik secara bertahap maupun radikal. DuPont misalnya beradaptasi secara bertahap untuk semakin memperkuat fondasi perusahaan dan menjadikannya semakin kompetitif. DuPont dulu berawal sebagai produsen mesiu dan bahan peledak, kemudian secara bertahap beradaptasi, mengembangkan beragam produk yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti karet sintetis, polyester, nylon, teflon, dan sebagainya. Beberapa perusahaan lain telah memilih transformasi secara radikal. Apple misalnya, Netflix, yang melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi yang memang sangat pesat sekali. Contoh-contoh ini membantu kita memahami pendekatan genre baru entrepreneurial marketing yang dapat membantu organisasi bisnis menjadi sangat adaptif dan bisa terhindar dari sejumlah marketing blind spots. Contohnya, kita sering mengabaikan, tidak sadar bahkan ya, mengabaikan perubahan lingkungan makro. Seringkali kita merasa ada ketidakselarasan antara pemasaran dan penjualan. Hubungan pemasaran dan keuangan yang nggak connect gitu ya. Kemudian integrasi pemasaran daring dan luring juga lemah. Dan seringkali kita mengabaikan aspek talent atau sumber daya manusia. Dan kita lihat adanya kekurangan dalam aspek kemanusiaan dalam pemasaran. Dan lain sebagainya. Menerapkan pendekatan holistic entrepreneurial marketing seperti ini memanglah tidak mudah. Terutama jika sebuah organisasi memiliki rigiditas dan inersia yang besar. Membentuk organisasi seperti ini yang saling terhubung, fleksibel, dan berorientasi pada hasil akan memberikan tekanan yang sangat besar pada aspek operasional karena memang harus menyeimbangkan berbagai rigiditas dan fleksibilitas agar tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selain itu juga dapat meningkatkan daya tahan organisasi dalam berbagai gejolak dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Mari sekarang kita tinjau sedikit mengenai operational excellence atau keunggulan operasional. Perusahaan-perusahaan tertentu yang menjalankan bisnis di berbagai era telah menjadikan keunggulan operasional mereka sebagai elemen krusial dalam membentuk keunggulan kompetitif. Ford misalnya
memperkenalkan lini perakitan ban berjalan yang merupakan landasan proses produksi massal modern yang sampai sekarang juga masih terjadi. Toyota mengedepankan konsep continuous improvement dan sistem produksi just in time. Amazon adalah ikon era digital yang menggabungkan orkestrasi proses dengan dukungan teknologi digital yang dapat mengintegrasikan dunia virtual, dunia daring, dengan dunia nyata. Hal ini memberikan wawasan baru mengenai keunggulan operasional dalam konteks masa kini. Apa sih yang sebetulnya kita dapatkan dari keunggulan operasional tersebut? Beberapa di antaranya adalah proses bisnis menjadi semakin optimal karena terjadi peningkatan produktivitas yang berdampak pada margin operasi perusahaan, laba bersih, employee engagement, dan akhirnya juga pada kepuasan pelanggan. Organisasi bisnis bisa meningkat agilitas dan fleksibilitasnya, dan ini merupakan faktor penting pembentukan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Keunggulan operasional mempunyai beberapa karakteristik penting, antara lain fokus pada penciptaan nilai, memaksimalkan efisiensi, mendukung inovasi, memungkinkan berbagai improvements, berfokus pada people, mengutamakan pelanggan, dan juga mengedepankan keberlanjutan. Aspek-aspek inilah yang menjadi alasan mengapa elemen operasional menjadi inti atau pusat gravitasi dari model Omni-House Entrepreneurial Marketing. Konvergensi kapabilitas profesionalisme dan kewirausahaan menjadi penting agar perusahaan bisa survive dalam the next curve. Fleksibilitas yang tinggi dalam aspek operasional dibutuhkan untuk menghadapi pasar yang terus berubah. Fleksibilitas semakin diperlukan dalam lingkungan bisnis yang sangat kompleks saat ini dan di masa mendatang. Peran ekosistem bisnis, baik konvensional maupun digital, menjadi semakin krusial dalam memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Fleksibilitas perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang membentuk keunggulan operasional baru perusahaan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita lihat ada interdependensi yang sangat mulus, flawless, kompatibilitas yang sempurna, dan juga tingkat responsiveness yang sangat tinggi. Paduan ketiganya dapat mendorong batas fleksibilitas atau flexibility frontier lebih jauh lagi dan memungkinkan perusahaan memperoleh kapabilitas operasional yang lebih hebat lagi. Sebagai suatu pendekatan sistematis, keunggulan operasional di berbagai organisasi bisnis bertujuan untuk mencapai kinerja terbaik dalam hal kualitas, produktivitas, dan penghantaran atau delivery produk, termasuk juga penyediaan layanan-layanan pendukungnya. Pembahasan operational excellence dapat mengacu pada konsep quality, cost, dan delivery atau QCD yang merupakan ide dari Masaiki Imai. Kita menambahkan aspek layanan atau service dalam gagasan Imai tersebut sehingga menjadi QCDS. QCDS memiliki 4 tahapan. Stage 1, Divisional Centric QCDS. Pada tahap ini, kualitas masih ditentukan oleh input. Orientasi keuangan perusahaan masih pada cost cutting semaksimal mungkin. Penghantaran produk atau delivery, baik barang maupun jasa, bergantung pada kesiapan perusahaan apapun alasannya itu. Sehingga perusahaan seringkali hanya bisa memberikan estimasi kepada pelanggan mengenai kapan produk dapat dikirimkan atau dapat diterima. Layanan-layanan pendukung yang ditawarkan masih bersifat standar dan berlaku sama untuk semua pelanggan. Stage 2, Company-Centric QCDS. Dalam tahap 2, pelanggan nilai perusahaan telah diprioritaskan untuk berfokus menghasilkan produk berkualitas terbaik dari input dan proses produksinya. Kebijakan keuangan perusahaan menekankan pada cost reduction. Pengiriman produk dapat dilakukan sesuai jadwal tertentu dengan berbagai pilihan untuk memenuhi harapan atau ekspektasi pelanggan. Perusahaan juga telah mulai menerapkan pendekatan personalisasi layanan pada sejumlah tingkat tertentu bagi para pelanggannya. Namun, pendekatan input-output ini masih berorientasi semata pada kepentingan perusahaan. Stage 3, Customer-Centric QCDS. Pada tahap 3, perusahaan mendefinisikan kualitas berdasarkan perspektif pelanggan
yang tercermin pada outcome. Produk yang ditawarkan dapat memberikan berbagai solusi bagi pelanggan. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan optimasi biaya, termasuk mengoptimalkan setiap rupiah yang dia keluarkan agar meningkatkan profit, dan pada saat yang sama juga harus dapat memaksimalkan customer value. Delivery sudah dapat dilakukan sesuai preferensi pelanggan. Stage 4, Stakeholder Centric QCDS. Pada tahap 4, perusahaan telah menetapkan kualitas produksinya berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat luas, termasuk yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai pertimbangan biaya tidak lagi semata terkait langsung dengan uang, tetapi juga memperhitungkan berbagai biaya sosial. Misalnya, apakah perusahaan telah menjalankan pendekatan sistematis untuk mengeliminasi berbagai dampak yang merugikan masyarakat luas. Intinya, perusahaan telah menempatkan nilai-nilai sosial sebagai acuan dalam menetapkan standar kualitas. Seperti contohnya, menyediakan produk berkualitas tinggi melalui proses ramah lingkungan, menerapkan kebijakan jejak karbon rendah atau bahkan mungkin tanpa karbon, menggunakan material daur ulang, atau menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang ketat, dan berbagai pendekatan lainnya. Intinya, kriteria ESG yang merupakan tolok ukur keberlanjutan yang mempertimbangkan berbagai dampak terhadap para pemangku kepentingan telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Pengiriman atau penghantaran, delivery product, juga memberikan pilihan yang lebih luas. Tidak hanya sesuai permintaan dari para pelanggan, tetapi juga dengan menerapkan sistem pengiriman yang berdampak lebih rendah, berdampak negatif dalam hal ini, terhadap lingkungan. Misalnya, dengan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan dengan emisi karbon yang relatif rendah. Menggunakan kemasan yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan atau terbuat dari material daur ulang dan sebagainya. Semua ini merujuk pada kesadaran kolektif untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat luas dan lingkungan. Perusahaan juga memberikan berbagai layanan pendukung bersifat transformatif dengan mengedukasi pelanggan untuk juga menjadi lebih peduli lingkungan. Misalnya dengan menerapkan sistem nirkertas, melibatkan masyarakat lokal dalam proses layanan, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, dan sebagainya. Tanggung jawab perusahaan semakin kompleks, sehingga tidak semua urusan dapat ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjadi bagian dari ekosistem bisnis agar dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memanfaatkan keunggulan ekosistem atau ecosystem advantage, termasuk menyederhanakan proses pengembangan produk dan berbagai layanan pendukungnya. Menjadi bagian dari ekosistem akan memberikan peluang yang lebih luas bagi perusahaan untuk bisa mengakses saluran penjualan baru sebagai alternatif atau melengkapi saluran yang sudah ada. Memperluas kapabilitas, memperkuat interaksi, bahkan engagement dengan para pelanggannya, serta memanfaatkan berbagai kemungkinan untuk mengembangkan produk dan layanan pendukung yang baru. Setelah kita memahami tahapan-tahapan QCDS tersebut, barulah kita melihat bagaimana elemen-elemen dalam cluster entrepreneurship yang terdiri dari CL dan elemen dalam cluster professionalism yang terdiri dari PIPM akan bisa memberikan dampak pada QCDS tersebut. Saksikan terus Reimagining Operational Excellence bersama saya, Jacky Masri, di episode berikutnya.